Hai guys, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Hari ini kita akan bahas cara menginstal VirtualBox di sistem operasi Windows. VirtualBox adalah suatu aplikasi yang memungkinkan kita untuk menginstal berbagai macam sistem operasi lainnya di atas Windows kita. Misalnya kita bisa menginstal Linux, BSD, OS X, atau bahkan sistem operasi Windows lainnya di atas Windows kita. Kita tidak perlu khawatir bahwa sistem operasi tersebut akan merusak setting atau data Windows kita, karena dengan VirtualBox seakan-akan kita mempunyai suatu komputer lain di dalam komputer kita. Oke, langsung saja kita mulai. Karena sistem operasi yang nantinya akan kita install di VirtualBox akan berbagi resource dengan sistem operasi Windows kita, maka kita harus memastikan bahwa komputer kita cukup kuat untuk menjalankan dua buah sistem operasi tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, kita akan membutuhkan prosesor minimal dengan 2 buah core dan dengan RAM minimal sebesar 8 GB. Dan juga kita perlu memastikan bahwa prosesor kita telah mendukung teknologi virtualisasi. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan aplikasi bernama CPU-Z. Download linknya bisa dilihat di deskripsi video ini. Di aplikasi CPU-Z, di bagian instruction, teman-teman bisa mencari tulisan Intel VT jika teman-teman menggunakan prosesor Intel, atau AMD V jika teman-teman menggunakan prosesor AMD. Jika tulisan tersebut ada, maka prosesor teman-teman telah mendukung teknologi virtualisasi. Kemudian juga perlu dicek apakah dukungan untuk virtualisasi telah diaktifkan di BIOS teman-teman. Karena beberapa tipe BIOS secara default akan menonaktifkan dukungan terhadap virtualisasi. Untuk mengeceknya bisa dilihat di Task Manager. Dengan kita buka Task Manager dengan menekan tombol Ctrl Alt Del secara bersamaan. Kemudian kita pilih menu Task Manager ini. Lalu pada bagian bawah kita klik More Details ini. Lalu di bagian Tab Performance kita klik. Nah, di sini ada informasi tentang virtualization. Pastikan bahwa sudah di enable atau sudah diaktifkan. Jika dukungan untuk virtualisasi belum diaktifkan di BIOS komputer teman-teman, maka teman-teman perlu membuka menu BIOS dan mengaktifkan dukungan untuk virtualisasi. Cara untuk membuka menu BIOS berbeda-beda untuk setiap komputer. Ada yang pada saat boot menekan tombol delete, ada juga yang pada saat boot menekan tombol F2, atau ada juga yang menekan tombol F3. Oleh karena itu, untuk memastikan bagaimana cara membuka menu BIOS, teman-teman bisa mengecek di buku manual komputer atau motherboard teman-teman. Kemudian setelah masuk ke menu BIOS, setting yang perlu teman-teman ubah juga berbeda-beda di setiap komputer. Ada yang menamakan settingnya virtualization technology, ada yang menamakan settingnya virtualization extension, ada juga yang menamakan Intel VTX, ada juga yang menamakannya AMD V. Jadi untuk memastikannya, teman-teman perlu mengecek buku manual dari komputer atau motherboard teman-teman. Untuk mendownload VirtualBox, teman-teman bisa membuka halaman web virtualbox.org. Nah, ini langsung ada tombol besar untuk mendownload VirtualBox. VirtualBox terakhir adalah versi 6.1, kita klik saja. Nah, lalu teman-teman memilih Windows host seperti ini, karena kita menggunakan sistem operasi Windows. Jika menggunakan OS X, bisa memilih yang ini. Jika menggunakan Linux, bisa memilih Linux distribution seperti ini. Kita klik yang Windows host. Kita tunggu. Selanjutnya, kita juga perlu mendownload extension untuk VirtualBox kita. Di bagian bawah, kita bisa temukan VirtualBox Extension Pack. Nah, di sini kita membutuhkan extension tersebut untuk mengaktifkan dukungan untuk USB 2 dan 3, kemudian juga RDP, disk encryption, dan seterusnya.
Sekarang kita download aja langsung, kita klik di sini. Sekarang kita akan mulai menginstal aplikasi VirtualBox di komputer kita. Caranya sama saja dengan menginstal aplikasi Windows lainnya. Kita double klik file VirtualBox-nya. Nah, di sini ada welcome screen-nya. Kita klik next saja. Lalu kita pilih di mana kita akan menginstal. Lalu kita klik tombol next. Lalu kita pilih apakah kita akan membuat shortcut untuk aplikasi tersebut atau tidak. Kita klik next setelah selesai. Lalu apakah kita akan menginstal network interfaces? Kita pilih yes saja. Lalu kita sudah siap untuk melakukan instalasi. Sekarang kita klik tombol install. Nah, apakah kita akan mengizinkan VirtualBox untuk melakukan perubahan di komputer kita? Kita pilih yes. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. VirtualBox-nya telah terinstall di komputer kita. Sekarang kita coba kita buka VirtualBox-nya. Kita klik finish di sini. Nah, ini aplikasi VirtualBox kita. Sekarang kita akan menginstal extension untuk aplikasi VirtualBox-nya. Caranya dengan memilih menu file di sini. Lalu kita buka menu preference seperti ini. Kemudian di bagian extensions di sini, nah, kita klik tombol plus atau tambah di sini. Nah, lalu kita cari file extension kita, ini Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Kita klik sini, kita klik open. Lalu kita klik tombol install. Lalu kita harus menyetujui agreement-nya terlebih dahulu. Kita turunkan, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik I agree. Lalu sama seperti tadi, kita klik yes saja. Nah, sudah selesai. Extension-nya sudah selesai. Kita klik OK. Nah, kita sudah selesai melakukan instalasi VirtualBox kita. Di video selanjutnya, kita akan bahas cara menginstal sistem operasi Linux Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox di sistem operasi Windows. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.